Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini meminta kita untuk merenungkan tentang sikap apa yang harus kita lakukan dalam menunggu datangnya hari Tuhan. Berkaitan dengan datangnya hari Tuhan, kita seringkali mengaitkannya dengan hari kiamat. Kita seringkali berada dalam penantian atau menunggu kapan akhir zaman terjadi. Mengenai menunggu, ada ungkapan yang sering kita dengar, yaitu menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kita mungkin sudah sering melakukan hal menunggu, mulai dari menunggu hal yang sudah pasti sampai menunggu hal yang belum pasti. Jika kita mau menunggu, berarti kita menyadari ada sesuatu yang berguna bagi diri kita akan sesuatu yang kita tunggu tersebut. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat sabar menunggu. Ada juga yang tidak sabar. Sesuai dengan bacaan pertama pada hari ini dalam kitab Maleakhi ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dunia tempat kita tinggal merupakan ruang tunggu untuk sampai kepada Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan akan memanggil kita, dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk mengangkat dan membangkitkan semua orang. Namun ada kepastian yang Tuhan berikan, yaitu bahwa sesungguhnya hari itu akan datang. Sebagaimana janji yang telah Tuhan berikan ini mengenai kedatangan Mesias, yaitu melalui Yesus Kristus. Demikian pula kita pada saat ini adalah orang-orang yang menunggu akan saat yang telah dikatakan Tuhan akan kedatangannya yang terakhir. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, jemaat beranggapan bahwa hari Tuhan sudah dekat, jadi tidak usah lagi bekerja. Mereka mengatakan, mari kita menunggu yang akan datang. Maka Paulus mengingatkan mereka, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Meskipun kita menantikan datangnya hari Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja atau berusaha. Sebab manusia itu tidak hanya hidup dengan berdoa, tetapi juga harus bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem tersebut, yang memberikan pengertian kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski semegah apapun suatu bangunan berdiri, atau semelimpah apapun harta yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini, semuanya itu akan hancur. Tidak terkecuali dengan tubuh kita sendiri, yang hari ini masih bisa berdiri tegak, namun suatu saat akan terbaring kaku dan membusuk di tanah. Hal itu hendaknya juga menunjukkan bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Akan tiba saatnya semuanya akan binasa dan akan hancur. Nubuat ini juga memberikan pesan kepada kita tentang sikap yang perlu kita bangun selama hidup di dunia ini. Hendaknya kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan terbuai dengan kenyamanan dan juga dengan kemewahan harta yang kita miliki. Jangan juga kita menaruh sikap kagum yang berlebih-lebih terhadap hal-hal materi yang ada di dunia ini. Ingat, semuanya itu akan binasa. Saat kita mati, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan waktunya
pada saat yang akan datang, akhir zaman, semuanya itu akan binasa. Satu hal yang perlu senantiasa kita bangun dan kita pupuk di dunia ini ialah hal-hal yang menjamin kebahagiaan kita akan kehidupan di kemudian hari, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik dan juga sikap saling mengasihi satu sama lain. Hidup di kemudian hari itu sifatnya kekal abadi. Setelah hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki hidup yang tidak akan binasa lagi, dan di sanalah kita akan diganjari sesuai dengan perbuatan dan sikap kita yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini hendak mengajak kita untuk tidak membangun fokus dan sikap yang berlebihan pada hal-hal yang duniawi dan yang sifatnya sementara. Tetapi kita diminta untuk berfokus pada hal-hal yang surgawi, yang sifatnya abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun, sesudah hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki suatu keabadian. Kesanalah hendaknya kita fokus selama hidup di dunia ini, agar kelak kita mampu mendapatkan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengandalkan Allah di dalam setiap hidup kita dan juga memperjuangkan kebaikan-kebaikan dalam setiap tugas dan juga tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan tetangga, dan juga dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Semoga sabda Tuhan pada hari Minggu ini semakin menguatkan iman kita untuk melakukan suatu usaha membangun sikap dan juga kebaikan bagi sesama kita yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati niat baik dan usaha kita semua.